Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penentuan nilai Dobby dan beta karoten. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa tujuan kita dalam melakukan praktikum ini. Yang pertama, menentukan nilai Dobby atau Deterioration of Flexibility Index pada minyak kelapa sawit atau CPO atau sampel minyak lainnya. Yang kedua, menentukan kadar beta karoten pada minyak kelapa sawit atau CPO. Yang ketiga, mampu mengoperasikan instrumen spektrometer UV Phoenix. Dobby atau Deterioration of Flexibility Index adalah indeks daya pemucatan yang dapat terjadi pada minyak CPO atau kulit palm oil yang merupakan rasio kandungan karoten dan produk oksidasi sekunder pada CPO. Nilai Dobby yang rendah mengindikasikan meningkatnya kandungan produk oksidasi sekunder atau produk oksidasi dari karotenoid yang dapat terjadi dari efek rantai asam lemak teroksidasi. Penyebab dari Dobby rendah ini antara lain disebabkan tingginya presentasi buah berwarna hitam atau kurang matang dan terlalu matang, banyak TBS, busuk dan berodolan busuk, terlambat mengolah TBS di pabrik dan pengangkutan TBS dari kebun ke pabrik, kontaminasi CPO dengan minyak limbah FFA tinggi, waktu perubusan buah terlalu lama dan temperatur tinggi, pemanasan CPO yang berlebihan pada storage tank dalam waktu yang panjang, dan temperatur pemanasan yang melebihi target pada stasiun klarifikasi atau terlalu banyak pemakaian injection stem. Nilai Dobby diukur dengan alat spektrometer UV visible. Kandungan karoten diukur pada absorbansi 446, sedangkan produk oksidasi sekunder pada absorban 249. Nilai Dobby yang baik harus lebih dari 2,5. Semakin tinggi nilai Dobby pada CPO menunjukkan mutu CPO yang bersangkutan semakin baik. Salah satu cara untuk menganalisa nilai Dobby pada CPO akan dijelaskan di bawah ini menggunakan spektrometer UV Vis. Nilai beta karoten menyatakan jumlah karoten yang terkandung di dalam CPO. Nilai beta karoten ini sangat penting untuk dilakukan analis karena dengan mengetahui nilai ini, maka kematangan buah pada saat diolah juga diketahui. Pada dasarnya, nilai ini selaras dengan nilai Dobby. Semakin besar nilai beta karoten, maka minyak semakin segar, yang artinya minyak belum mengalami oksidasi, walaupun sudah terodiasi dalam jumlah yang sedikit. Beta karoten dikenal sebagai provitamin A karena beta karoten adalah salah satu prekursor terpenting untuk pembentukan vitamin A. Beta karoten adalah salah satu jenis senyawa hidrokarbon karotenoid yang merupakan senyawa golongan tetrapenoid. Adanya ikatan ganda menyebabkan beta karoten peka terhadap oksidasi. Oksidasi beta karoten akan lebih cepat dengan adanya sinar dan katalis logam, khususnya tembaga, besi, dan mangan. Oksidasi akan terjadi secara acak pada rantai karbon yang mengandung ikatan rangkap. Beta karoten merupakan penangkap oksigen dan sebagai antioksidan yang potensial. Tetapi beta karoten efektif sebagai pengikat radikal bebas bila hanya tersedia oksigen 2-20%. Pada tekanan oksigen tinggi di atas kisaran fisiologi, karoten dapat bersifat prooksidan. Buah dan sayuran selain mengandung vitamin dan mineral, juga mengandung pigmen yang menyebabkan kenampakan sayur dan buah berwarna-warni yang menarik. Salah satu pigmen yang ada dalam sayur adalah pigmen karoten. Pigmen ini memberikan warna kuning hingga orange pada bahan. Contoh bahan yang banyak mengandung pigmen jenis ini adalah daun singkong, ubi, labu besar, kuning, dan jagung. Pigmen karoten terdiri atas beberapa macam. Salah satunya adalah beta karoten. Beta karoten ini berfungsi sebagai antioksidan penting dalam pembentukan vitamin A. Untuk pertumbuhan sel-sel epitelit tubuh mengatur langsung sinar pada saraf mata dan membantu pigmen di retina mata. Kandungan beta karoten dalam bahan hasil pertanian juga berbeda dengan untuk menentukan kadar beta karoten dalam bahan dapat dilakukan dengan teknik spektrofotometri.
Karoten merupakan salah satu senyawa pigmen dari tumbuhan ataupun hewan yang memiliki struktur polimer, yaitu senyawa organik dengan atom karbon berrantai lurus memiliki ikatan rangka. Rumus nilai Dobby sama dengan absorbansi pada lambda 446 dibagi dengan absorbansi pada lambda 269. Rumus kadar beta karoten sama dengan 383 dikali absorbansi pada lambda 446 dibagi dengan berat sampel CPO dikali dengan 0,25. Yang kedua adalah asam lemak bebas dan bilangan asam. Tujuan yang pertama adalah mempelajari analisa asam lemak bebas secara kuantitatif dan faktor-faktor yang menentukannya. Yang kedua, mempelajari cara menentukan kadar asam di dalam suatu proses menghasilkan produk. Minyak dan lemak adalah trigliserida atau triacylglycerol. Kedua istilah ini berarti triester dari gliserol. Perbedaan antara suatu lemak dan suatu minyak bersifat sembarang. Pada temperatur kamar lemak berbentuk padat dan minyak berbentuk cair. Sebagian besar gliserida pada hewan adalah berupa lemak, sedangkan gliserida dalam tumbuhan cenderung berupa minyak. Karena itu biasa terdengar ungkapan lemak hewani atau lemak babi, lemak sapi, dan minyak nabati, minyak jagung, minyak bunga matahari. Kebanyakan minyak dan lemak yang terdapat dalam alam merupakan trigliserida campuran, artinya ketiga bagian asam lemak dari gliserida itu tidaklah sama. Hampir semua asam lemak yang terdapat dalam alam mempunyai jumlah atom karbon yang genap karena asam ini dibiosintesis dari gugus asetil berkarbon 2 dalam asetil koenzim A. Asam lemak bebas atau free fatty acid adalah asam yang terpisah dari trigliserida dan harus dihilangkan dari minyak karena dapat menimbulkan bau ketengikan. Ketengikan terjadi apabila oksidasi dengan adanya penambahan oksidasi dengan adanya ikatan rangka dan rantai asam lemak sehingga membentuk peroksida. Proses ketengikan dapat terjadi lebih cepat apabila terdapat kandungan air dalam minyak tersebut. Asam lemak bebas pada minyak kelapa sawit terbentuk oleh kegiatan enzim lipase yang sangat aktif dan dapat menyebabkan pecahnya lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam lemak bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan dari proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisis minyak kelapa sawit adalah gliserol dan asam lemak bebas. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor suhu, oksigen, air, keasaman, cahaya, dan katalis. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar asam lemak bebas yang terbentuk. Penetapan kadar asam lemak bebas pada penelitian minyak goreng ini menggunakan metode alkalimetri yang merupakan penetapan kadar senyawa dengan prinsip terjadinya reaksi neutralisasi akibat adanya reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari senyawa asam di dalam minyak dengan ion hidrosida yang berasal dari basa yang digunakan sebagai titran, di mana prinsip metode yang digunakan yaitu terjadinya reaksi neutralisasi akibat adanya reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam yang berasal dari minyak dengan ion hidrosida yang berasal dari basa yang digunakan pada peniter. Kadar asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terikut dalam minyak sawit sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan rendamen minyak turun. Kenaikan ALB ini disebabkan adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Hasil reaksi minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini dipercepat dengan adanya reaksi panas, air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Bilangan asam adalah miligram KWH basa yang diperlukan untuk menetralkan asam lemak dalam 1 gram lemak. Dengan demikian dapat dimengerti akan berkembang pada minyak yang tengik. Minyak dan lemak dalam alkohol ester dan diberi indikator dititrasi dengan larutan standar. Perubahan warna merah jambu yang tetap. Besarnya bilangan asam dari kemurnian dan lama produksi dari minyak atau lemak tadi. Minyak atau lemak dengan pemurnian baik dan masa produksi yang masih baru bilangan asamnya rendah di mana belum terkontaminasi. Bilangan asam dipergunakan untuk mengukur jumlah asam lemak bebas yang terdapat dalam minyak atau lemak. Caranya adalah dengan melakukan jumlah minyak atau lemak dalam alkohol ether
dan diberi indikator ditritasi dengan larutan standar sampai terjadi perubahan warna merah jambu yang tetap. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kadar RB yang relatif tinggi dalam minyak yaitu permanenan buah yang tidak tepat waktu, keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah, penumpukan buah yang terlalu lama, serta proses hidrolisa selama pemrosesan di pabrik. Peralatan atau bahan. Peralatan yang pertama adalah elemen 50 cc bertutup, kelas ukur 10 cc, buret, pipet tetes, beker kelas, 100 ml, corong kaca, dan terakhir racun digital. Bilangan iodium. Tujuannya memahami cara menentukan bilangan iodium secara kuantitatif dan pengaruhnya terhadap mutu minyak. Bila minyak atau lemak dihidrogenasi, maka terjadi juga hidrogenasi pada pigmen yang dikandungnya, sehingga terjadi pengurangan warna pada minyak tersebut. Aroma dan rasa pada minyak selain terdapat secara alami, juga terjadi karena terdapatnya asam-asam yang berantai sangat pendek sekali sebagai hasil penguraian pada kerusakan minyak. Wujud minyak dan lemak juga dapat ditentukan sesuai bilangan iod yang dimilikinya. Minyak dan lemak yang memiliki iodium rendah maka berwujud padat, sedangkan iodium tinggi mempunyai wujud yang cair. Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati vegetable oil yang sangat penting di dunia karena selain digunakan sebagai bahan makanan seperti minyak goreng, margarin, dapat juga digunakan untuk industri sabun, lilin, serta industri kosmetik. Minyak yang mengandung asam lemak tidak jenuh sangat diinginkan karena lebih mudah dicerna dan mudah diserap oleh usus dibandingkan dengan asam lemak jenuh. Minyak dan lemak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Selain itu, minyak dan lemak juga merupakan sumber energi efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. 1 gram minyak atau lemak dapat menghasilkan 9 kalori, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kcal per gram. Minyak nabati pada umumnya merupakan asam lemak esensial, misalnya asam oleat, linoleat, dan sama arachidonat. Asam-asam lemak esensial ini dapat menjaga timbulnya gejala arteriosklerosis karena penyempitan pembuluh-pembuluh darah yang disebabkan oleh tertumpuknya kolesterol pada pembuluh-pembuluh darah tersebut. Akhir-akhir ini minyak sawit berperan cukup penting dalam perdagangan dunia. Berbagai industri, baik pangan maupun non-pangan, banyak digunakan sebagai bahan baku. Salah satu faktor menentukan mutu minyak kelapa sawit adalah bilangan iodium dan peroksida. Bilangan iodium menyatakan derajat ketidakjenuhan asam lemak penyusun lemak. Semakin tinggi bilangan iodium, maka kualitas dari suatu minyak akan bagus. Sedangkan jika bilangan peroksida tinggi, maka dapat menurunkan mutu dalam minyak sawit yang dihasilkan. Dalam keseharian, lemak biasa disebut minyak. Dapat disebut lemak bila dapat pada suhu kamar dalam keadaan padat, sedangkan berbentuk cair maka disebut minyak. Terdapat lemak yang baik dikonsumsi, ada pula jenis lemak yang sebaiknya dihindari sama sekali. Jenis lemak yang baik untuk dikonsumsi adalah lemak tak jenuh. Lemak yang tidak baik untuk dikonsumsi adalah lemak jenuh. Unsur utama dalam minyak adalah lemak yang dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu lemak jenuh adalah lemak yang sulit diuraikan menjadi unsur-unsur lain. Lemak jenuh hanya memiliki kandungan tunggal di antara atom-atom karbon penyusunnya. Lemak jenuh lebih bersifat lebih stabil daripada lemak tak jenuh. Lemak jenuh umumnya berhubungan dengan kolesterol. Kebanyakan atau terlalu sering mengkonsumsi lemak ini akan beribadat buruk pada kesehatan. Bermacam-macam penyakit dapat terjadi akibat penimbunan lemak jenuh. Lemak jenuh dapat menaikkan HDL (high density lipoprotein) atau kolesterol baik dan juga LDL (low density lipoprotein) atau kolesterol jahat. Lemak jenuh terdapat dalam produk hewani. Semakin banyak konsumsi lemak jenuh, maka akan semakin tinggi kadar kolesterol dalam darah. Contoh makanan yang mengandung lemak jenuh adalah susu murni, keju berlemak, coklat, daging, kelapa, mentega, hati ayam. Di samping efek buruk yang ditimbulkan lemak jenuh, ternyata di sisi lain memiliki keuntungan, yaitu lemak jenuh melindungi hati dari alkohol dan racun lainnya seperti Tylenol. Lemak jenuh meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lemak jenuh diperlukan untuk penggunaan asam lemak penting dalam jumlah tepat. Lemak jenuh terdapat pula pada minyak kelapa atau kelapa sawit. Lemak jenuh pada minyak kelapa merupakan lemak jenuh alami yang tidak mudah terodasi oleh panas dan jarang menimbulkan reaksi inflamasi pada tubuh. Minyak kelapa berbeda dengan lemak jenuh lain pada daging atau tanaman lain. Minyak kelapa mengandung medium chain fatty acids yang merangsang metabolisme, melindungi jantung dan pembuluh darah, memperbaiki pencernaan, meningkatkan sistem imun dan melindungi dari infeksi.
Lemak tak jenuh mudah bergabung dengan unsur lain dan membentuk molekul yang dibutuhkan tubuh sehingga tidak terlalu bahaya. Lemak tak jenuh memiliki paling sedikit satu ikatan ganda di antara atom-atom karbon penyusunnya. Keberadaan ikatan ganda pada lemak tak jenuh menjadikannya memiliki dua bentuk, yaitu cis dan trans. Semua lemak nabati alami hanya memiliki bentuk cis. Lemak bentuk trans hanya diproduksi oleh sistem metabolisme hewan atau dibuat secara sintesis. Lemak tak jenuh berbentuk cair atau lunak. Bilangan peroksida mempelajari secara kuantitatif bilangan peroksida dan cara menentukannya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Definisi angka peroksida ialah banyaknya mili ekuivalen dari periodisa dalam setiap 1000 gram. Contoh, karoten tidak terpisahkan dengan proses oksidasi. Proses oksidasi dapat berlangsung bila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dalam minyak. Terjadinya reaksi oksidasi ini akan mengakibatkan ketengikan pada minyak. Kerusakan minyak menyebabkan bau dan rasa yang tidak enak sehingga menurunkan mutu dan nilai gizi. Hal ini terjadi sebelum proses ketengikan. Rasa yang tidak enak disebabkan terbentuknya keton, aldehid, dan air. Angka peroksida adalah nilai terpenting untuk menentukan derajat kerusakan pada minyak atau lemak. Asam lemak tidak jenuh dapat mengikat oksigen pada ikatan rangkapnya sehingga membentuk peroksida. Peroksida ini dapat ditentukan dengan metode iodometri. Bilangan peroksida menunjukkan terjadinya oksidasi dari minyak. Bilangan peroksida berguna untuk menentukan kualitas minyak serta pengolahan dan penyimpanan. Peroksida akan menangkap sampai pada tingkat tertentu selama penyimpanan sebelum penggunaan, yang jumlahnya tergantung pada waktu, suhu, dan kontaknya dengan cahaya dan udara. Tingginya bilangan peroksida menandakan oksidasi yang berkelanjutan, tetapi rendahnya bilangan peroksida bukan berarti bebas dari oksidasi. Pada suhu penggorengan, peroksida meningkat, tetapi menguap dan meninggalkan sistem penggorengan pada temperatur yang tinggi. Minyak goreng merupakan media pergorengan bahan pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat luas. Data menunjukkan bahwa negara dengan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia yaitu Indonesia. Luas area perkebunan kelapa sawit pada tahun 2012 luas 9.074.621 hektar. Penggunaan minyak goreng berulang kali akan mengakibatkan kerusakan minyak. Berbagai macam reaksi yang terjadi selama proses penggorengan seperti reaksi oksidasi, hidrolisis, polimerisasi, dan reaksi dengan logam dapat mengakibatkan minyak menjadi rusak. Proses kerusakan minyak berlangsung selama proses penggorengan. Kerusakan minyak selama proses penggorengan akan mempengaruhi mutu dan nilai gizi dari bahan-bahan yang digoreng. Kerusakan minyak utama adalah karena peristiwa oksidasi. Hasil yang diakibatkan salah satu adalah terbentuk peroksida dan aldehid. Salah satu fenomena yang dihadapi dalam proses penggorengan adalah menurunnya kualitas minyak setelah digunakan secara berulang pada suhu relatif tinggi. Paparan oksigen dan suhu tinggi pada minyak goreng akan memicu terjadinya reaksi oksidasi. Minyak merupakan medium penggoreng bahan pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat secara luas. Minyak kelapa sawit mengandung asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak yang rantai hidrokarbon terdapat ikan tenangka disebut asam lemak tidak jenuh, dan apabila tidak terdapat ikan tenangka pada rantai hidrokarbonnya disebut asam lemak jenuh. Asam palmita adalah asam olea merupakan asam lemak yang dominan dalam minyak sawit, sedangkan asam lemak linolat dan asam steril sedikit. Asam palmita merupakan asam lemak jenuh rantai panjang memiliki titik cair atau melting point yang tinggi yaitu 64 derajat Celcius. Asam palmita yang tinggi membuat minyak sawit lebih tahan terhadap oksidasi ketengikan dibanding jenis minyak lain. Pangan ada dua macam sistem, yaitu salah satunya adalah penggorengan deep frying. Pada proses penggorengan ini bahan pangan terendah dalam minyak dan menggunakan suhu minyak mencapai 190-165 derajat. Minyak yang digunakan dalam proses penggorengan deep frying umumnya menggunakan minyak nabati yang mengalami proses hidrogenasi dan bermutu tinggi. Peroksida dapat mempercepat timbulnya bau tengik dan flavor yang tidak dikehendaki dalam bahan pangan. Jika jumlah peroksida dalam bahan pangan lebih besar dari 100 akan bersifat karsinogenik dan tidak dapat dimakan. Selain dari minyak akan memiliki bau yang tidak enak. Cara yang dapat digunakan untuk menentukan angka peroksida berdasarkan reaksi antara alkali iode dan molekul asam dengan ikatan peroksida. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kadar angka peroksida yaitu dengan menggunakan teknik pemucatan atau bleaching. Pemucatan atau bleaching adalah salah satu tahap dalam proses penggunaan untuk menghilangkan zat-zat yang tidak disukai dalam minyak. Pemucatan dapat dilakukan dengan mencampurkan minyak dengan sejumlah kecil absorben.
Macam-macam absorben yang biasa digunakan untuk memunculkan minyak terdiri atas bleaching clay dan arang aktif. Metode yang digunakan dalam penentuan angka fluorida yaitu metode literasi iodometri. Literasi merupakan suatu proses analisis di mana volume dari larutan standar ditambahkan ke dalam larutan yang bertujuan untuk mengetahui komponen yang tidak dikenal. Iodometri yaitu literasi dengan larutan standar iodium. Literasi iodometri merupakan literasi terhadap iodium yang dibebaskan dari suatu reaksi reados dengan menggunakan larutan standar natrium tiosulfat. Pada literasi ini berlangsung secara tidak langsung antara natrium tiosulfat bereaksi dengan larutan iodin yang berasal dari reaksi antara analit dengan larutan Ki jenuh. Indikator aluminium dapat membentuk kompleks stabil dengan larutan iodin atau I2.